Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jackie dan teman-teman gue yang kece-kece. Kali ini kita off air untuk ngomongin materi yang lagi seru banget nih bro. Lagi materinya tentang UCL ya. Ada Juventus melawan Benfica, tapi ini kita lagi away melawan Benficanya. Oke, kita kenalan dulu. Gue Jackie seperti biasa dan teman gue di sini yang kece-kece ada siapa ya? Halo, Ricky dari Taman Mini. Tahun ini. Halo, Bio dari Cipayung. Oke, nanti gue sama Ricky dan sama Bio mau ngomongin banyak tentang bagaimana Juventus ini akan menghadapi Benfica. Gimana nih? Ready nih? Ready. Ready terus lah. Ready terus ya. Oke, sebelum ngomongin Juventus vs Benfica, gue ada satu pertanyaan yang langsung to the point aja nih. Here we go malam Jumat atau lolos UCL? Ayo, siapa dulu yang mau jawab? Biar dulu mungkin, Bio. Duh, kalau gue sih agak susah ya ini. To the point dari menurut poin gue yang realistis ya, kita here we go malam Jumat lah. Here we go malam Jumat. Jumat. Soalnya kita bergantung sama hasil klub lain. Iya, PSG lawan Maccabi Haifa. Gua nggak lihat bakal menang juga Maccabi. Iya, susah itu. Kecuali mukjizat. Mission impossible buat mukjizat lah, mukjizat. Maccabi Haifa. Oke, Ricky, gimana Rick? Lu Tetap here we go. Ricky malam Jumat, udah siap nonton kita malam Jumat? realistis saya sih kayaknya sih here we go malam Jumat sih. Cuman ya sepak bola bundar lah ya, kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Jadi di sini lu berdua kayaknya lebih ke arah here we go malam Jumat ya. Karena emang bener sih, kita lawan Maccabi Haifa itu kita harus menang Maccabi Haifa lawan PSG. Baru kita punya peluang nanti jadi Juventus vs PSG. Kecil lah ya, Maccabi Haifa bisa menang ya. Kecil ya. kecil. Oke, kita next karena kita mau ngomongin Juve Benfica. Nah, Ricky sama Bio sebelum kita ngomongin Juve vs Benfica, kita pengen review sebentar waktu kita di matchday kedua waktu di kandang Juventus kita kalah. Ya, ini kalah yang nggak kita harapkan karena main di kandang kok bisa-bisanya kalah. Emang kondisinya ya nggak tahu ya waktu itu kondisinya situasinya Juventus kayaknya masih jauh dari yang diharapkan ya pada saat itu ya. Nah, kita ngomongin skornya dulu. Waktu itu kita ada 2-1. Ya. 2-1. Kita bobolin duluan tuh. Bobolin duluan. Milik ya. Iya. Milik bobolin duluan. Terus abis itu kita dibobol lagi 1-1. Ya. Nah, mungkin di bagian sini apakah mungkin nggak nih di kandang Benfica kita bisa gol cepet lagi kayak waktu lawan Milik? Gimana Rick? Bisa nggak nih kita gol cepet lagi di kandang UE? UE butuh banget nih gol cepet nih. Ya. Motivasinya sih harusnya ngejar gol ya. Ya nggak perlu mikirin pertandingan versus Maccabi dulu, maksudnya Maccabi versus PSG dulu maksudnya. Cuman motivasinya mungkin Juve harusnya memang kejar gol lebih cepat dari awal supaya bisa bangkitin mentalitas dan semangat gitu. Jadi kalau untuk gol cepatnya gue kurang tahu sih, Bang, gimana. Cuman harusnya mungkin Juve bisa bermain lebih efektif lah. Itu karena kan di dua pertandingan sebelumnya juga kan Juve udah menang nih. Ya kan, momentumnya harusnya bisa bagus lah diambil, harusnya sih kayak gitu sih. Oke, jadi lo belum bisa melihat ya ini bakal gol cepat. Oke, waktu pertama nih, pertandingan pertama ya. Mereka dibantu VAR. Nggak tahu. Lo ngelihatnya nggak tahu apakah mereka dibantu VAR, apa emang ada kesalahan Miretti. Apakah VAR ini akan menjadi penentu juga nih di laga ini melawan Benfica di game away ini? Duh, kita nggak bisa menyalahi juga, dan juga kita juga nggak bisa bergantung juga sama VAR kali ini. Emang harusnya kita fighting sendiri lah. Kalau menurut gue sih nanti kita udah mulai tren bagus nih. 2 pertandingan udah bisa menang away kemarin lawan Torino ya, biarpun derby sama-sama di Turin tapi hitungannya kita away. Seenggaknya sih bisa lah mencetak gol di Benfica ya, seenggaknya bisa menang duluan ya. Biar meningkatkan mental. Tapi Juve biasanya kalau menang duluan lawan tim besar suka kepleset. Gitu ya. Iya. Jadi Juve suka kepleset kalau lagi lawan tim besar. Oke, kita lihat di gol lawan pas 2-1. Nah, ini ada satu line up lagi. Sorry, bukan line up, proses waktu kebobolan. Nah, ini ada satu proses di mana di sini pemain Benfica mencoba penetrasi. Iya. Benfica mencoba penetrasi dan di slide selanjutnya, coba lihat lagi slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya pertahanan menjadi kacau balau. Menurut lu bisa nggak kita belajar dari posisi seperti ini? Karena
di posisi seperti ini Benfica banyak pemain yang bagus penetrasi, tapi di satu sisi Juventus tidak ada Bremer juga. Nah, bagaimana nih melihat situasi yang seperti ini? Kalau gue sih, ini kayaknya kita besok pakai formasi pakem dari 2 minggu yang lalu ya. 3-5-2 biasanya. 3-5-2 biasanya sih bisa ngebendung sih menurut gue. Soalnya kita mainnya udah tren bagus dan juga chemistry pemainnya udah pemain lama semua, karena Bremer kan mungkin bagus secara fisikal tapi mungkin secara chemistry belum masuk. Nah, ini kita pakai 3 back di belakang yang udah lama, kemungkinan sih bisa ya nggak kayak di match awal lah. Masih bisa lebih bagus dari match pertama, Bang. Oke, jadi menurut lu ini masih ada kemungkinan bisa lebih bagus kalau pakai formasi 3-5-2. Oke, kita lihat lagi, masih ada satu slide yang mengatakan bahwa ini dari 1-2 pemain, hanya membutuhkan Benfica 1-2 pemain untuk masuk kotak penalti, pemain Juventus teracak-acak. Kalau melihat dari waktu pertandingan pertama. Situasi kayak gini akan terjadi lagi nggak pertahanan Juventus yang tidak terkoordinir? Karena kalau kita lihat lagi nih di klip selanjutnya lagi, di situ ada Neres yang kosong. Akhirnya terdeteksi kosong karena sudah teracak-acak oleh penetrasi pemain Benfica. Situasi kayak gini akan terjadi lagi nggak organisasi pertahanan yang buruk pada nanti melawan Benfica, atau sebenarnya sudah rapi saat ini pertahanan Juventus? Oke, ini sebenarnya sistem koordinasi yang buruk memang ya, Bang. Apa namanya? Pada pertemuan pertama ya? Iya, pada pertemuan pertama koordinasi back kita memang berantakan banget. Gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena memang ditekan harus menang, ya kan? Karena kan di match pertama kita udah kalah kan. Ini ada tekanan mentalitas sendiri di diri pemain-pemain Juventus, khususnya di lini belakang. Pemain-pemain Benfica memang cepat-cepat gitu, memang larinya kencang-kencang ya. Satu pemain yang sangat berbahaya memang David Neres, wajib diwaspadai banget gitu. Cuman kita melihat di sini di luar aspek pemain-pemain Benfica yang memang bagus ya, secara tim juga mereka koordinasinya memang bagus juga, lini depannya juga tajam-tajam. Ini memang ada kesalahan di match pertama di lini belakang yang menurut gue itu fatal sih. Gitu. Jadi Max Allegri harus coba untuk cari obatnya ya, gimana caranya supaya ini bisa diperbaiki nih di match ini, karena ini ya menentukan buat Juventus juga gitu. Terlepas dari pertandingan yang lain ya bodo amat lah, yang penting Juve harus menang dulu gitu. Salah satunya ya lini belakang harus dikoordinasi dengan baik lah. Urusan pemain nanti kita lihat, nanti mungkin ya ada pembahasannya kali. Oke, kita next lagi. Nah, ini adalah 5 terakhirnya Juventus ya. 5 terakhirnya Juventus dengan Benfica. Juventus sendiri udah 2 kali menang. Tapi memang menangnya ada derby sama lawan Empoli 4-0. Di Benfica juga sebelumnya ada 2 kali seri. Apakah ini udah jadi tren kemenangan? Karena kalau lihat LL-nya nih, sebelumnya juga WWW. Apakah ini sudah jadi tren perubahan atau sebenarnya ini masih inkonsistensi, Rik? Gimana, Rik? Kalau gue menilainya ini Juve belum berada di track kemenangan yang sebenarnya sih. Kayak jujur aja ya, karena memang terlepas dari 2 game terakhir yang memang kita menangkan, kita sempat kalah 2 kali berturut-turut. Jadi setelah 5 kali kemenangan mungkin itu baru dibilang ya kayak yang sering lo bilang lah ya, perubahan ya. Baru ada perubahan gitu setelah 5 kali kemenangan beruntun. Tapi kalau misalnya baru 2 kali, gue melihat ini masih ada masih mencari terus. Iya, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu ya dari Juventus. Dan gue melihat versus Benfica ini, kalau memang kita sampai menang dan ini kan di laga away, ya ini membuat siklusnya Juve mungkin agak sedikit berganti nih, sedikit berubah nih. Gue melihat ya, walaupun belum 5 kali menang ya, tapi kalau ini bisa menang versus Benfica di away, gue jamin harusnya ada perubahan sih. Oke. Itu sih. Yuk, gimana yuk? Kita kemarin udah menang meyakinkan. Cukup nggak sih jadi modal lawan Benfica? 4-0 kemarin lawan Empoli. Cukup nggak nih buat lawan Benfica? Karena Benfica ini kan bukan klub sembarangan juga di Portugal. Iya. Klub besar di Portugal. Juara UCL juga sama kayak Juventus 2. Jadi nggak bisa kita menaruh Benfica ini ada di bawahnya Juventus. Tapi juga kayaknya terlalu tinggi juga kalau menaruh Benfica di atas Juventus. Bagaimana lo ngeliatnya, memungkinkan nggak nih menjadi modal kita menang di UE? Kalau modal di UE
kita bisa menang secara realistis gue sih bisa, cuma kayaknya butuh suatu effort yang sangat bagus banget. Soalnya kita main away juga. Nah, lawannya Benfica yang lagi di puncak klasemen juga nih Bang di Liga Portugal. Karena PSG aja nggak menang loh di sana. Iya, PSG aja 2 kali imbang. PSG aja nggak Yang menang. PSG yang superior gitu aja 2 kali imbang. Nah, ya nggak ada kemungkinan, ya ada kemungkinan juga Juve bisa menang di sana sih. Ya, tapi memang kita juga harus realistis. Kondisi Juve lagi baru mau menanjak. Kondisi mental sih, gue lihat bagus-bagus semua, lagi up lagi nih setelah Retiro. Semoga nih kita semua Juventini punya harapan yang sama bahwa Juve bisa menanjak lagi seperti 3 atau 4 tahun ke belakang. Oke, walaupun konkretnya kayaknya lebih besar ke Here we go. Liga malam Jumat. Oke, next lagi materinya kita mau lihat lagi. Nah, ini ngomongin produktivitas sama kemasukannya, terus sama peluang yang mengancamnya selama di Liga Champion. Ternyata jumlah gol dan kemasukan gol untuk keseluruhan yang diikuti sama Juventus dan Benfica itu sama-sama aja, mirip-mirip. Kayak Juventus 24 jumlah gol, 24 Juventusnya, Benfica 30. Memang lebih unggul ya di sini ya. Tapi untuk kemasukan juga, nah kemasukan ternyata Benfica lebih kuat. Nah, ini defense-nya lebih kuat. Tapi peluang mengancamnya nih Juventus dan Benfica expected goal-nya mirip-mirip. Jadi yang mirip-mirip cuma expected goal-nya doang deh ternyata. produktivitas dan kemasukannya unggul Benfica semua nih. Jauh kayaknya. Nah, jadi gimana nih situasi seperti ini nih? Apakah ini sudah menggambarkan nanti pertandingan nanti? Gue ngeliatnya sih bakal ketat sih. Juventus kayaknya menang 1-0 juga sudah cukup sih. Kayaknya sulit untuk bisa menang 2-0 sih. Atau 2-1 kayaknya sih. Tapi kayaknya cetak 2 gol ya, nggak tahu juga nih. Nah, gimana? Apakah pertandingan akan menjadi sulit? Dan apakah Juventus akan bermain defense karena ini sulit atau tetap menyerang? Apa gimana? Yuk. Menurut gue, kali ini kita bakal main nyerang. Nyerang ya? Justru Nyerang ya? Nyerang. Karena Nah, kita alasannya? dituntut harus menang kalau mau lolos UCL. Harus menang. Iya, Kayak iya. 2 pertandingan kemarin, kita kayak intensitasnya untuk menyerang, nggak main low block. Kayak 2 atau 3 pekan ke belakang. Semua itu main low block dan kita nunggu kebobolan juga. Nunggu kalah. Nah, ini kita harusnya mengambil inisiatif menyerang biar kita mempunyai serangan ataupun peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan sama striker-striker kita nih. Jadi kita malah lebih nyerang ya? Ya, harus lebih nyerang lah. Oke. Kalau mau lolos ya. Oke. Apakah permainan akan seperti itu, Rick? Karena pertahanannya Benfica bisa dibilang kuat nih. Baru kebobolan dalam musim ini baru 8 gol. Sedangkan Juventus udah 14 gol. Gimana, Rick? Ini sebenarnya kalau dari datanya memang Juve kalah. Juve kalah lah ya. Mirip ternyata. Ya, nggak mirip ternyata ya. Ini kalau di expected goal kan karena di UCL karena kan memang pertandingannya sama ya kan. Kalau di Liga kan ya begitu ya. Emang ini udah kalah semua sih Bang sebenarnya Bang. Juve memang di awal musim ini memang terlihat sangat-sangat tidak mendominasi dalam hal apapun sih. Kebobolannya banyak, terus golinnya juga kurang ya kan. Yang di daftar top skor juga di Liga pun juga golnya baru dikit, baru 6 gitu kan dari berapa pertandingan gitu. Jadi menurut gua aduh ini agak emang pertandingan yang cukup berat sih sebenarnya. Ya sayangnya Juve harus ketemu saat lagi nanjak. Harusnya cukup menang 3 sampai 5 kali dulu baru ketemu Benfica. Iya benar. Ya. Maksud gua tuh harusnya habis dari Empoli lagi. iya, betul. Dulu, Betul. gitu ya. Kenapa harus bertemu Benfica di saat lagi menanjak nih gitu? Takutnya aja Stop nih. lagi. Ya, takutnya stop lagi nanti mempengaruhi mentalitas lagi. Takutnya sih gitu. Karena kalau ini match berakhir imbang ataupun bahkan kalah, ya berarti memang sudah berakhir nih perjuangan Juventus gitu. Iya. Sayangnya masih menyisakan 1 pertandingan terakhir gitu. Itu sih. Dan lawannya juga PSG. Cuman tapi di kandang kan. kandang juga nggak ngaruh kalau ini pertandingan akhirnya imbang atau kalah. Iya benar-benar. Jadi takutnya ini mempengaruhi mentalitas, tapi semoga Juve bisa bermain lebih lepas lah. Pokoknya udah nothing tulus aja gitu. Gak usah mikirin pertandingan yang lain. Juve harus cari kemenangan di match ini sih gitu. Oke. Sip. Kita lanjut lagi materi selanjutnya. Nah,
Ini adalah mengenai rating ya, bakalan pemain kunci yang ada di masing-masing pemain. Di Benfica ada Grimaldo nih. Grimaldo pemain back sayap, terus di itu ada Peter Musa, ada Joe Mario yang kemarin golin penalti. Terus di Juventus karena ini UCL ada Rabiot. Wih nih, Terus karena ini UCL yang paling membahayakan ada Di Maria. Pemain-pemain kunci yang disebutkan dalam vote mob ini, apakah tetap jadi penentu? Mungkin Di Maria nggak main ya. Ada penentu lain nggak dari yang disebutkan di sini? Ya lu nggak apa-apa, Rik. Oke, ini 3 pemain dari Benfica, wah luar biasa nih. Ini mengerikan sekali nih. Sumpah ini pemain-pemain besar ini. Ini anak muda Grimaldo tapi jago nih Bang. Iya. Kemarin juga penetrasinya luar biasa nih, dia acak-acak nih sayap kanan kita. Tapi memang ini wah, gua nggak tahu nih kalau di Juve ini. Tapi kayaknya Di Maria digantikan ya sama Kostic mungkin ya Bang ya, yang lebih ini, atau di sayap kanan mungkin mungkin duetnya Kean lagi. Ya, mungkin ya itu yang dipakai mungkin Kean dan Vlahovic lagi, karena memangnya kan 2 pertandingan terakhir kan yang dipakai itu kan. Ya, jadi ini pemain-pemain luar biasa dari Benfica ya. Juve harus punya effort lebih buat nahan 3 pemain ini sih. Gitu. Satu lagi harusnya dimasukin di situ David Neres ya. David Neres bermain paling atraktif ya di match lawan yang pertama itu gitu. Dia sering pemain-pemain lain tuh memancing pemain-pemain Juventus buat membuat dia jadi kosong gitu. Itu yang jadi masalah sih. David Neres kalau udah kosong wah habis Bang. Habis. Gila, dia punya speed, punya skill. Kita lihat di gol keduanya Benfica di Juventus ya. Betul, Miretti juga dikerjain sama dia juga kan. Jadi kayaknya memang ini berbahaya banget. Juve mesti punya effort lebih, mesti punya struktur organisasi permainan yang lebih bagus sih dibanding match pertama. Harus belajar lah pokoknya. Oke. Nah, gimana yuk melihat pemain-pemain kunci yang ada di Benfica dan dia ada di Juventus. Di Juventus dalam statistik ini dikatakan Rabiot masih menjadi andalan, Cuadrado juga memberikan sentuhannya, terus ada Vlahovic juga. Bagaimana yuk yang menjadi pemain kunci nanti menghadapi Benfica? Pemain kunci sampai saat ini mungkin nanti di UCL masih Rabiot sih Bang menurut gue. Rabiot dan juga profile lagi menanjak, kemarin terakhir mencetak brace ya di gawang Empoli. Dan kemungkinan sih kita bakal main flank juga, maksimalin Kostic sama Cuadrado, dan paling depan nanti dipasang lagi 2 tandem seperti kemarin. Kean dan Vlahovic. Dan Kean kayaknya lagi percaya diri, kemarin terlihat dari selebrasinya kan. Iya. Keren banget. Nah, Vlahovic. Oke, terus. Vlahovic kayaknya lagi mencari sentuhannya lagi nih. Iya. Di awal-awal dia keren banget, sekarang agak flop aja. Nah, kan Rabiot ini kan sering dibilang Lord. Sering dibilang Lord. Musim ini masih pantas nggak, Di? Karena Lord ini kan selalu diidentik dengan pemain yang flop justru ya, walaupun itu sebutan pujian yang tinggi kan, tapi justru itu lebih ke flop. Masih nggak bisa dibilang Lord seorang Rabiot di sini di musim ini sampai di detik ini, sampai di Giornata sekarang lah. Soalnya dia kan masuk gengnya yang dipanggil Lord siapa aja kalau gitu. Bernardeschi, Matuidi, masih ada Desiglio, terus Sandro, Arthur pun kalau masih ada mungkin panggil Lord. Sekarang udah gimana di klub. Label Lord terhadap Rabiot nih, apakah Juventini masih melabelinnya kayak gitu, ataukah harus sudah berpikir ulang bahwa Rabiot udah keluar nih potensinya? Menurut lo gimana ya sebagai seorang Juventus? Rabiot saat ini sih menurut gue udah bertransformasi ya Bang ya. Udah transformasi. Udah sebagai pemain kunci juga di dalam dan di luar lapangan. Di luar lapangan kita lihat juga kalau misalkan Juventus lagi kayak dicurangi wasit, dia pasti posting yang sifatnya tuh kayak ofensif kepada wasit gitu. Nah, kalau di dalam lapangan dia menunjukkan banget bahwa dia tuh satu pemain yang sangat dibutuhkan di Juventus saat ini. Dilihat dari line up dan juga dari squad, gimana di tengah tuh masih banyak pemain yang masih kurang konsisten. Cuma Rabiot nih sekarang performanya menanjak, mungkin karena formasinya juga berubah dan juga tandem-tandem pemainnya di tengah juga berubah, dan tipikalnya juga yang seperti itu hanya dia dan McKennie aja yang bisa langsung merasuk ke tengah lapangan. Jadi menurut gue sih harusnya semua Juventus ini sekarang jangan label dia Lord lagi. Gitu ya. Oke, nggak apa. Kita lanjut lagi ke selanjutnya.
Oke, Rick, sekarang kita ke masalah pertahanan nih. Ya, kita lihat pemain-pemain kunci nih, ada bagian intercept, ada block, ada clearance. Ya. Ternyata ini semua disikat sama Bremer. Nah, ironisnya Bremer hari ini main karena cedera. Nah, di situ di rank 2-nya ada Danilo ataupun ada Bonucci. Nah, rank 2-nya antara Danilo dan Bonucci. Ya. Nah, bagaimana nih kehilangan Bremer nih? Apakah Bonucci dan Danilo bisa diharapkan menggantikan kualitas Bremer atau bagaimana? Oke, ini kehilangan yang sangat-sangat ya, sangat-sangat harusnya tidak terjadi di situasi saat ini. Cuman melihat stok back yang ada sekarang, memainkan Daniel Rugani seperti kemarin untuk match sebesar UCL kayaknya terlalu beresiko sih kalau menurut gua, karena dia jarang bermain juga kan. Jadi bertemu dengan striker-striker hebat kayaknya terlalu berat buat seorang Rugani gitu. Jadi gue lebih pilih Danilo sih sebenarnya yang menggantikan Bremer di center back. Dia udah dicoba juga kan di match kemarin dan hasilnya Juve nggak kebobolan. Beberapa kali juga Allegri sempat mencoba Danilo sebagai center back, nggak di musim ini ya, di musim-musim lalu juga sering banget dia jadi pengganti di saat kita memang kehilangan center back handal gitu ya. Celini kan juga musim lalu atau 2 musim lalu kan sering cedera juga kan. Ya, Danilo menggantikan perannya gitu. Jadi menurut gua better mendingan menggunakan Danilo sih dibanding dengan Rugani. Gitu, karena Danilo lebih punya fisik dan juga mentalitas yang bagus sih untuk di laga-laga besar sih, Bang. Jadi kehilangan Bremer nih harusnya tidak terjadi sih di match yang penting seperti ini, tapi ya mau dibilang apa lagi, kita harus tetap fight. Jadi menurut gua Danilo dan Bonucci yang perlu di masukkan ke dalam catatan penting adalah Bonucci ini beberapa kali ini sering agak menurun ya pertandingan, agak ini ya, mungkin karena ada miss beberapa pertandingan, mungkin karena memang umurnya yang memang sudah tidak muda lagi gitu. Jadi Juve memang mungkin harus mencari pengganti Bonucci secepatnya karena ini regenerasi harus tetap jalan gitu, Bang. Ya, dengan adanya Bremer, pemain muda yang memang bagus gitu ya, interceptnya juga cakep, di sini ratingnya juga selalu dia yang pegang. Jadi ini sudah regenerasi yang cukup bagus nih di Juve ya. Juve harus mencari pengganti Bonucci secepatnya sih, kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi nanti lebih baik mending Bonucci dan Danilo yang menjadi duet pertahanan. Ya, karena nggak ada pilihan lain, mungkin Bonucci dan Danilo harusnya bisa ada di tengah. Oke, nanti kita lihat formasinya seperti apa. Nanti berarti kita langsung aja tebak skor aja. Kira-kira berapa nih hasilnya untuk nanti? Kalau gue sih prediksi gue 1-0. Justru gue berpikirnya sangat simpel banget. Nanti Juve main nyari gol cepat. Habis itu kemungkinan kita akan ngelihat lagi negatif football. Gue melihatnya gitu sih. Nggak tahu ya, karena ya mudah-mudahan salah ya gue. Prediksi gue salah, karena kan itu prediksinya sangat minim ya kalau dari gue ya. Nah, kalau lu gimana? Hasilnya skornya berapa? Jujur gue masih optimis kita bisa menang sih. Ya, karena 2 pertandingan terakhir kita menang, jadi feeling gue ada di kisaran 1 atau 2-0 sih. 1 atau 2-0 ya? 1 atau 2-0 lah. Oke, yo gimana ya? Dari Bio nih. Berapa skornya ya? Skornya nggak usah muluk-muluk, 1-0. 1-0 dan kita jangan bermain seperti pengecut. Oke. Ya, nanti kita lihat aja nih apakah bagaimana hasilnya. Ya, mudah-mudahan benar-benar kita bisa mencapai kemenangan, plus ada mukjizat juga di pertandingan PSG. Ya, itu salah satu poin. PSG. Kalau kita mau bicara lolos, mau kita menang, ya kalau PSG-nya juga nggak kalah, tapi kalau mereka draw, ada peluang nggak? Ada. Mereka draw ada ya? Ada. Oke. Ya itulah. Jadi maka Mbak harus kesetanan nih mainnya. Jadi jangan sampai kalau misalkan mereka menang ya tipis banget, tipis. Iya, selamat datang nanti. Assalamualaikum ya, malam Jumat. Kayaknya tadi kan di awal gue bilang lu to the point aja nih kita nih. Welcome Liga malam Jumat apa bagaimana ini? Oke, kita sudahi itu sebagai preview bahwa kita yang penting tadi kita udah lihat bahwa Benfica secara data mereka kuat. Setuju ya? Setuju, Bang. Mereka kuat ya. Mereka nggak bisa dianggap enteng. Mereka tidak bisa dibilang di bawah Juventus, tapi Juventus tetap masih punya peluang. Betul. Masih punya peluang. Jadi nanti untuk kita memenangkan pertandingan masih untuk memenangkan pertandingan masih ya.
Jadi mudah-mudahan dengan doa para Juventini kita bisa menangkan pertandingan ini. Oke, kita lihat aja nanti di Rabu dini hari. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita ada review sebentar ya. Akhirnya di musim ini Juventus bisa menang 4 gol. 4 gol. Ya ada 2 gol dari Rabiot. Ini Rabiot Platini. Selalu disinggung-singgungnya Rabiot Platini. Terus ada lagi siapa yang golin? Cuadrado ya. Cuadrado, McKennie, sorry, McKennie. Terus ada Moiskin. Nah, ini menarik nih Moiskin nih. Moiskin dia habis golnya mirip-mirip waktu kayak lawan Torino, tapi dia nggak jadi gol. Ya kan? Nggak jadi gol. Nih bagaimana nih kemenangan 4-0 ini dengan melihat auranya kemarin kayaknya Juve udah mulai seperti Juventus. Apakah kebetulan Empoli atau gimana nih? Gimana yuk? Kalau menurut gue sih nggak kebetulan lawan Empoli. Oh gitu, oke. Empoli pun sebelum lawan Juve nih mainnya bagus bang. Dan dia pun sama Juve bedanya cuma 2 atau 3 poin gitu. Dia peringkat 10, Juve peringkat 8, 7 kalau nggak salah. Nah, secara permainan tuh Juve sangat mendominasi, biarpun Empoli pun berani dia jual beli serangan sama Juve. Dan menurut gue sih menangnya ini menang meyakinkan sih. Menang meyakinkan. Semua performanya sih, semua pemain terlihat sangat agresif dan juga ingin menunjukkan bahwa mereka masih ada. Oke. Ya, gimana Rik? Kalau menang 4-0 ini, apa lu melihat perubahan apa yang lu lihat dari kita menang 4-0 ini? Oke, kalau 4-0 sih udah yakin ya. Maksudnya menang yakin kalau 4-0 gitu. Memang Juve unggul segala-galanya gitu. Cuman harusnya bisa lebih justru nih ya. Ada 2 peluang emas yang harusnya bisa berbuah gol. Satu dari Moiskin, sundulan itu udah bagus banget. Ada tiga peluang matang ya berarti ya. Milik. Dari Kane, Milik sama Miretti. Ya, itu harusnya mungkin bisa 7 gol gitu kalau memang kiper yang nggak sigap sama Kane yang nggak rada-rada. Oke. Ya, tapi ini hal positif yang gue lihat ada di Rabiot dan Moiskin. Ya, mulai sedikit ada transformasi menjadi lebih baik lah. Ya, terutama di Rabiot. Mungkin Juventini sekarang ya kalau yang tadi dibahas sama Bio mungkin ya udah harus meninggalkan label Lord lah, karena dia menunjukkan bahwa dia pemain yang diandalkan sekarang di lini tengah. Rabiot itu memutari lini tengah loh, semuanya loh, Bang Jack. Jadi dia kadang ada di kiri, dia ada di tengah, dia ada di kanan gitu. Jadi dia benar-benar menguasai lini tengah Juventus dengan bagus sih. Kalau menurut gua. Jadi menurut gua Rabiot sudah sangat bagus. Kane juga mulai oke gitu ya. Dia sempat posting di sosial medianya bahwa ya intinya adalah dia bilang oke, gua sekarang lagi turun gitu, tapi gua akan terus berusaha gitu. Ya itu adalah suatu bentuk salah satu hal yang sebagai pemain sepak bola dia menunjukkan bahwa gue bakal terus berjuang gitu supaya bisa lebih bagus gitu, dan dia sudah menunjukkannya kemarin dengan gol. Ya kita tunggulah gol-gol selanjutnya dari Moiskin dan Rabiot sih. Itu sih. Iya. Nah, kalau kata Riki tadi Ken udah bertransformasi. Ya. Nah, nanti melawan Benfica, apakah duet Vlahovic-Ken menjadi pilihan pertama nggak, atau lebih baik Vlahovic Milik? Gimana dia? Susah tuh. Kalau di UCL apapun bisa terjadi sih bang. Nah, termasuk karena Milik kan jam terbangnya lebih tinggi daripada Moiskin. Tapi sekali lagi kayaknya Allegri masih ngasih kesempatan buat Kane buat menunjuki kapasitasnya jadi striker, dan juga secara fisik pun Moiskin sudah lebih baik daripada musim-musim yang lalu. Terlebih dari di latihannya kelihatan kalau Moiskin menunjukkan banget nih, gua harus bisa jadi sesuatu di Juventus. Gitu. Kayak sih besok masih tetap Kane sama Vlahovic sih bang. Gue melihat Kane itu begini situasinya. Kane ini kan harus dibayar 28 juta euro. Harus dibayar. Dia kalau dicadangin mulu, pertama nggak ada kemungkinan akan ada yang mau beli. Karena kan nggak ada klub yang mau beli pemain cadangan. Kedua, kalaupun dibayarin sama Juve, kalau hanya sekedar cadangan, rugi juga. 28 juta sebenarnya kalau mau nyari-nyari pemain lagi bisa dapat yang bagus. Jadi ini udah salah set di awal sebenarnya datangin Kane nih. Panik buying dulu pas Ronaldo keluar. Kan? Iya, jadi memang akhirnya jalan paling tengahnya Kane harus dimainin. Kane harus dimainin supaya kalau di akhir musim ada kemungkinan dia mau nggak dipakai Juventus, ya udah tinggal beli aja, Juve bayar, Juve nggak terlalu banyak masalah gitu loh. Nah tapi kalau misalkan Kane ini nggak dimain-mainin juga, dibayarin Juve pun, karena kan di mana di Evertonnya kan mewajibkan beli.
Iya, ada klausulnya wajib beli. Nah, repot. Jadi Ken itu maksudnya repot sih. Repot aja sih menurut gua. Kalau dia nggak dimainin, jadinya repot. Ya. Terus kalau untuk Rabiot ya, gue melihatnya gini Rabiot. Rabiot ini bertransformasi dari gelandang yang defense menjadi gelandang yang offense. Sekarang Rabiot itu kayaknya lebih seneng untuk bantu serangan, sorry. Gol pertamanya waktu lawan Empoli, itu kan ada kontribusi Rabiot. Iya, betul. Iya, dia overlap, bawa bola dari itu sampai hampir seperti 3/4 lapangan, baru dia passing ke Kostic. Langsung Kostic umpan crossing. Iya. Jadi gua rasa Rabiot sekarang transformasinya dari yang gelandang petarung menjadi gelandang serang nih. Ya, ini bisa jadi gini nih. Kalau kita lihat ya, kan Pogba mau sembuh nih. Nah, ini yang jadi repot adalah siapa gitu pemain tengah Juve. McKennie udah pastilah tereliminasi. Ya kan? Tereliminasi. Jadi sisanya siapa nih? Sisanya Miretti, Locatelli kayaknya sulit cadangan sih. Gua ngeliatnya Rabiot pasti main. Tinggal Paredes atau Locatelli. Paredes nggak bisa karena cedera. Enggak, nanti kalau Pogba udah sembuh. Paredes sama Locatelli nih. Locatelli sih gua. Locatelli kemarin kelihatan umpan-umpan kuncinya. Tapi Itu Paredes di awal-awal keren banget. musim juga bagus sih. Katanya dia sempat beberapa kali punya statistik yang cakep kan. Jadi ya, kita lihat aja ya. Ya. Oke, next lagi kita sudahi dulu lawan Empoli. Ternyata banyak pemain yang keluar ya kemampuannya ya. Semuanya hampir keluar. Nggak disangka-sangka. Cuadrado yang sering disebut-sebut kemarin. Terus McKennie juga malah golin. Jadi kita tinggal lihat aja ada perkembangan apa ya di tim ini sekarang ya. Oke, kita lihat news sebentar aja. Sedikit aja. Paredes cedera, terus ada nah ini yang menarik nih, Bonucci. Ini menarik nih. Ini gue pengen angkat sedikit Bonucci. Bonucci kemarin habis bikin satu kesalahan fatal lawan Milan. Wah, fatal tuh. Milan. Ada isu dia nggak betah karena mungkin banyak sorotan. Tahu-tahu ada berita lagi. Dan yang memberitakan juga bukan sembarangan. Romeo Agresti bilang extend. Kita ngomongin Bonucci nih umur udah 37-38. Iya 37 sih next year-nya. Apakah perlu nih Bonucci tetap dipertahankan atau memang ya nggak usah aja? Tapi kalau misalkan nggak usah, leadership memang udah jauh nih dari Bonucci, mungkin langsung ke Cuadrado juga kemungkinan nggak bisa terpanjang lagi. Jauh langsung bisa ke Danilo atau udah muda semua. Nah, bagaimana nih permasalahannya nih? Gap antar pemain senior dan junior nih udah terlalu jauh. Terus kedua, apa menjadi penting Bonucci ini dia di extend? Gimana ya? Menurut gue kalau untuk Bonucci extend setahun sih menurut gue sangat mungkin, Bang. It's okay sih. Karena kita masih butuh seorang yang punya pengalaman, yang udah main di UCL, yang main di Euro, yang pernah juara juga di Euro. Ya UCL pun belum sih ya. Tapi kan secara ya udah final lah 2 kali. Ya udah final 2 kali kan mentalitasnya udah 2015 sama 2017. Udah diakuin lah. Dan kita memang kayaknya di next mercato memang butuh harus beli back tengah yang sangat matang sih. Matang tapi ya jangan hitungannya jangan sudah yang memasuki usia-usia uzur juga, yang sudah pernah main di UCL lah minimal gitu. Ya bisa. Jadi Gatti sulit ya untuk dipromosikan. Kalau Gatti masih level Serie A, biarpun dia the best defender Serie B, tapi kan di Serie A ataupun di UCL belum ada ininya, feelingnya dia main di situ. Dan juga masih ada Rugani yang kesayangan Allegri, juga back tengah base juga Alexander suka main di tengah. Kemungkinan sih memang jalan bagusnya adalah memberikan Bonucci kontrak 1 tahun lagi dan kita harus membeli back yang sangat tangguh sih. Oh gitu, oke. Nah gimana Rick? Bonucci nih tiba-tiba extend kontrak nih. Isunya gitu. Apalagi yang memberitakan ini rata-rata bukan jurnalis yang biasa. Nah gimana lu melihatnya? Apakah masih perlu kita mengextend seorang Bonucci? Oke, gua setuju sih dengan Bio ya, karena kalau untuk 1 tahun lagi gua masih oke sih Bang. Ya tadi lu bilang ini permasalahannya leadership sih, karena memang kita tidak ada pemimpin lagi di dalam dan di luar lapangan gitu. Jadi kita butuh sosok leadership di ruang ganti dan di dalam lapangan gitu. Saat pemain memang butuh semangat mentalitas di dalam lapangan, kita butuh
orang itu gitu. Walaupun memang Bonucci beberapa kali disorot juga terlihat ya banyak inilah, banyak omongan-omongan dia tidak punya leadership, dia tidak menyemangati pemain-pemainnya. Bahkan kadang saat Juve kalah dia tidak ada momen di mana dia tidak nyamperin fans, kayak gitu-gitulah. Ya banyak omongan-omongan miring tentang dia lah. Mungkin itu salah satu yang bikin dia sempat dirumorkan nggak betah gitu. Karena memang bermain di klub sebesar Juventus pasti banyak pressure-nya gitu. Lu ngelakuin kesalahan dikit ada aja beritanya gitu kan. Jadi kalau menurut gua untuk 1 tahun lagi oke lah gitu. Tapi Juve memang balik lagi ke regenerasi, harus ada pemain yang memang lebih muda dan lebih fresh dan punya pengalaman dan juga skill yang bagus gitu. Ini sudah ada di diri Bremer, tinggal pengalamannya aja yang mesti dimainkan terus ya, khususnya di laga-laga besar kayak UCL gitu. Karena Bremer sebelumnya kan hanya back Serie A ya, tidak pernah bermain di UCL gitu. Dia hanya bertemu striker kelas di Serie A aja gitu. Tapi di belahan Eropa kan striker luar biasa, Bang. Gitu kan. Jadi Haaland. Ya, kayak gitu-gitulah. Jadi ini harus diperbaiki sama manajemen Juventus, gimana caranya mencari sosok pengganti Bonucci. Oke. Gitu ya. Untuk 1 tahun lagi oke lah. Oke, jadi lu berdua sepakat ya? Kalau Bonucci ini extend 1 tahun, nggak masalah ya? Oke, nanti kita lihat aja isu tentang Bonucci. Selebihnya sih hanya ini aja, isu-isu harian aja, berita harian. Paredes cedera, Chiesa katanya mau balik lagi, cuman nggak jadi dibawa Benfica. Tapi itu termasuk yang menunggu Chiesa balik? Sangat banget kita. sangat banget. Gua sangat Tapi menunggu apakah Chiesa balik. kalau balik, apakah langsung perform? Kita butuh waktu lah. Butuh waktu lah ya. Tapi beberapa pemain yang banyak juga yang udah cedera ACL dan dia bermain sekarang udah oke kok. Gitu. Jadi memang butuh waktu, mungkin dimainkan 15 menit kayak gitu-gitulah. Tapi jangan terlalu di laga yang memang berat gitu. Takutnya ada tackle-tackle yang berbahaya lagi. Ya, paling mainnya pas udah gol. Ya, boleh. Dikasih 15 menit, 10 menit oke lah. Gimana yuk, Chiesa? Kalau menurut lo bisa perform lagi kisaran di berapa match setelah dia perdananya? Ini kan kemarin dia udah sempat main di game internal ya. Katanya kemarin juga udah nge-brace. Itu tapi kan itu lawan adik-adik. Iya, tapi kan secara mental kan udah ini Bang. Harusnya udah mulai dibentuk lagi, biar dia kompetitif lagi. Sebenarnya sih bisa aja dia main setelah dia nanti masuk line up. Cuma kayaknya sih nggak harus jadi starting dulu. Jadi kayak kalau kita menang aman, kayak udah menang 3-0 ataupun ya aman lah, baru bisa disemain. Prediksi lu di berapa match ke depan dia bisa kembali lagi perform? Atau musim ini kayaknya nggak perform? Atau gimana lu melihatnya? Kayaknya sih nanti setelah Piala Dunia sih dia baru perform. Setelah Piala Dunia ya? Mungkin juga awal tahun bisa jadi. Awal tahun mungkin bisa perform ya? Iya. Lawan Napoli. Lawan Keparat. Lawan Keparat sekali lagi. Satu udah punya ikon Keparat, satu Chiesa. Mantap. Oke, itu aja kali ya. Itu aja, nggak ada lagi yang mau kita sampaikan. Nah, itu aja teman-teman Suara Juventus ini. Ya, kebetulan kita bisa ketemuan nih. Nggak online mulu, jadi kita Suara Juventus ini itu tetap nyata, tidak online aja. Jadi tetap ada. Jangan lupa dukung Juventus terus ya. Dukung Juventus terus ya, lawan Benfica apapun hasilnya. Ini klub kebanggaan kita lah. Ya kan, mau Liga Eropa kayak mau Liga Champion kayak, Juventus still Juventus lah. Tapi beda lo ngomongin di sini. Kalau di grup ya. Kalau di grup pindah kayaknya lo ke yang lagi jago. Oke, jangan lupa share, like, and subscribe. Yo, ada yang mau sampai lagi terakhir? Tetap support Juventus sampai dimanapun, karena kita pun pernah di Serie B, tetap kita dukung. Masuk Here We Go malam Jumat kita nggak dukung. Anjing udah pasti. Here We Go malam Jumatnya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sampaikan ke teman-teman yang lain tentang Suara Juventus ini. Vino Olevine, Forza Juventus!